Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam marilah kita hantarkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama atau ilmu syar'i memiliki begitu banyak keutamaan, dan keutamaan ini akan berpindah kepada orang-orang yang berinteraksi dengannya, yaitu para pengajar dan penuntut ilmu. Adapun keutamaan-keutamaan ilmu, yang pertama, menuntut ilmu hukumnya wajib. Wajibnya menuntut ilmu menjadi bukti akan pentingnya menuntut ilmu. Hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan adalah hal-hal yang Allah cintai. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hambanya yang salat, berpuasa, zakat, dan menutup aurat dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hal-hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan menuntut ilmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala cinta dengan amalan tersebut. Yang kedua, ilmu adalah landasan hidup dan landasan amal. Seorang hamba tidak bisa menjalani hidup di dunia ini dengan benar apabila tidak menuntut ilmu. Ibadah pun menjadi sia-sia jika tidak didasari dengan ilmu. Seorang hamba tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengetahui tata caranya. Yang ketiga, orang yang mengajarkan ilmu akan didoakan oleh seluruh makhluk. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu wa ahla innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namlata fi juhuriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair." Yang artinya, sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai semut yang berada di sarangnya, ikan-ikan di lautan, mereka semua akan mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hal ini disebabkan ilmu tidak hanya berbuah kebaikan kepada orang yang mempelajarinya saja, akan tetapi berbuah kepada kebaikan kepada seluruh alam. Ilmulah yang mengajarkan kepada manusia akhlak mulia, sehingga manusia bersikap kasih sayang kepada seluruh makhluk, hingga hewan dan tumbuhan. Maka pantaslah jika mereka mendoakan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Yang keempat, penuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kemuliaan ilmu dan ulama tidak hanya terlihat di akhirat, akan tetapi akan terlihat sejak di dunia. Meskipun keutamaan di dunia bukanlah menjadi tujuan, akan tetapi kita perlu mengetahuinya agar kita menyadari bahwa ilmu merupakan kemuliaan yang hakiki dan puncak dari segala kemuliaan. Kemuliaan-kemuliaan duniawi seperti harta, tahta, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya berada di bawah kemuliaan ilmu. Oleh karena itu, hendaknya seseorang terus belajar dan menghilangkan kebodohannya dan menggantinya dengan pengetahuan. Satu-satunya sifat yang istimewa bagi manusia adalah sifat berilmu. Sifat-sifat lain seperti pemberani, kuat, perkasa, dan lain sebagainya pada dasarnya juga dimiliki oleh hewan.
apalagi jika sekedar makan dan minum, dan memenuhi hasrat biologis. Dalam hal ini, hewan bahkan lebih hebat. Oleh karena itu, ilmulah yang menjadi pembeda. Jika ilmu itu tidak ada, maka tidak ada pula lah perbedaan itu. Imam Az-Zarnuji rahimahullah yang wafat pada tahun 592 Hijriah pernah berkata, orang yang berilmu itu selamanya hidup setelah kematiannya, meskipun tubuhnya telah remuk di kalang tanah. Orang yang tidak berilmu itu mati, meskipun masih berjalan di muka bumi. Terlihat seperti orang yang hidup, namun nyatanya tidak ada atau tidak dianggap. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.